Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, salam sehat, salam sejahtera. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan penghitungan suara-suara di TPS dengan protokol kesehatan. Penghitungan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kelengkapan protokol kesehatan yang ada di dalam TPS. 1. Tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, sarung tangan medis untuk KPPS, masker, tempat sampah, face shield, alat pengukur suhu, desinfektan, dan spidol. Persiapan sebelum rapat penghitungan suara. Dilakukan penyemprotan sebelum rapat penghitungan suara. Langkah pertama adalah amankan semua berkas yang rawan terkena air. Petugas ketertiban TPS 1 mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Ketiga, penyemprotan oleh terantip kedua disaksikan pengawas TPS dan saksi. Persiapan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu dengan anggota KPPS mengatur tempat dan perlengkapan, memasang formulir model C Plano KWK, menyiapkan perlengkapan dan alat keperluan administrasi penghitungan suara, memastikan bahwa saksi yang hadir, mempersilahkan saksi dan pengawas TPS untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, mengatur pembagian tugas anggota KPPS, penjelasan perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi di dalam area TPS oleh petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih yang hadir, yaitu selalu menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu ketika berada di area TPS, selalu menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk TPS, tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. KPPS selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas. Kotak suara disemprot desinfektan sebelum diberikan kepada PPK melalui PPS setelah selesai proses penghitungan. Proses penghitungan suara selanjutnya. Proses penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 membuka kotak suara. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengeluarkan surat suara dan menghitung serta menyusun surat suara. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang telah disusun. Anggota KPPS mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir KWK. Anggota KPPS 3 dan 4 mengisi data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data pengguna surat suara hasil pemungutan suara. Anggota KPPS 2 membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidak sahnya surat, serta menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau, pemilih atau masyarakat yang hadir. Selanjutnya, mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Surat suara syah. Surat suara dianggap syah apabila 1.
ditandatangani oleh Ketua KPPS. 2. Tanda coblos pada nomor urut atau foto atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara. A. Tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Tanda coblos lebih dari satu kali pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, nama pasangan calon, dan foto pasangan calon dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Atau tanda coblos tepat pada garis satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, nama pasangan calon, dan foto pasangan calon dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Contoh surat suara sah. 1. Tanda coblos pada nomor urut pasangan calon. 2. Tanda coblos pada foto pasangan calon. Ketiga, tanda coblos pada nama pasangan calon. Ketiga, tanda coblos lebih dari satu kali pada pasangan calon yang sama. Kelima, tanda coblos lebih dari satu kali pada foto pasangan calon yang sama. Keenam, tanda coblos pada garis kotak pasangan calon. Anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan surat suara ke dalam formulir model C hasil KWK yang berukuran plano sesuai jenis pemilihan dengan cara tally. Dan untuk setiap kolom maksimal 5 setelah Ketua KPPS mengucapkan sah atau tidak sah. KPPS 5. Melipat surat suara yang telah diumumkan sah dan tidak sah. KPPS 6 dan 7. Menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karet satu ikatan sebanyak 25 lembar dan diumumkan, yaitu surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilihan dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah dan tidak sah dalam formulir model C hasil KWK. Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi peserta pemilihan yang hadir menandatangani formulir model C hasil KWK seluruh jenis pemilihan menggunakan Sirekap mobile. Foto terhadap formulir C Plano menggunakan smartphone yang terinstal Sirekap. Selanjutnya dikonversi menjadi angka. Catatan. Pastikan pengisian di formulir model C hasil KWK. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB pada data pemilih harus sama dengan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan pada pengguna hak pilih. 2. Jumlah pengguna hak pilih Romawi 1B4 harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Romawi 3.4 harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, atau Romawi 4D.
Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat catatan kejadian khusus pada formulir C kejadian khusus dan atau keberatan KWK bila tidak ada ditulis nihil. Anggota KPPS 6 dan KPPS 7 memasukkan seluruh surat suara dan formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam masing-masing sampul yang telah disediakan. Penyemprotan disinfektan secara berkala. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan pemilih baik di dalam TPS maupun di luar area TPS. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Selanjutnya, Ketua KPPS menghimbau kepada seluruh petugas KPPS, saksi, dan pengawas untuk keluar area TPS sebelum dilakukan penyemprotan. Petugas ketertiban TPS 1 mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Ketua KPPS menginstruksikan petugas ketertiban TPS 2 untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas yang sudah hadir. Penutupan rapat penghitungan suara. Setelah proses penghitungan suara selesai, Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Proses setelah penghitungan suara di TPS berakhir. KPPS wajib menyegel, menjaga dan mengamankan kotak suara setelah rapat penghitungan suara. KPPS wajib menyerahkan kotak suara ke PPK melalui PPS pada hari dan tanggal pemungutan suara. KPPS wajib menyampaikan salinan digital formulir model C hasil KWK kepada PPS melalui Sirekap bersamaan dengan penyerahan kotak. Dalam hal KPPS tidak dapat menyampaikan salinan digital formulir model C hasil KWK kepada PPS karena terkendala jaringan internet, KPPS menyampaikan salinan digital formulir model C hasil KWK kepada PPS melalui Sirekap dengan menggunakan jaringan nirkabel yang tidak memerlukan jaringan internet. PPS wajib mengumumkan salinan digital formulir model C hasil KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya selama 7 hari. Sebelum pemungutan sebagaimana dimaksud, dilakukan mekanisme sebagai berikut. A. PPS mencatat salinan digital formulir model C hasil KWK yang diperoleh dari KPPS dan PPS menempelkan salinan sebagaimana dimaksud di tempat umum yang mudah diakses oleh publik. Demikian cara penghitungan surat suara dengan protokol kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.